Duduk rapi. Siap. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi Pak Riko. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Sebelum kita belajar hari ini, kepada Ica, tolong pimpin berdoa dulu. Duduk rapi. Siap. Sebelum sikap berdoa. Siap. Sebelum belajar, kita bersama-sama berdoa. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, Pak Rizwan mau cek kehadiran dulu. Nanti silakan Pak Rizwan sebutkan namanya, bilang hadir ya. Bisa? Bisa. Bisa. Oke. Ica. Hadir. Marpua. Siti. Hadir. Siapa ini? Zainab. Oh ya, Zainab. Sakit. Oh, kenapa? Sakit. Oke, kita doakan kepada Zainab semoga segera sembuh, bisa belajar lagi di sini. Amin. Oke. Sebelum kita belajar, Pak Rizwan mau cek semangatnya dulu. Kita tepuk semangat. Tahu kan tepuk semangat ya? Tahu. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Sebelumnya ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Mesin apa? Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke. Kita minggu lalu sudah belajar itu. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang apa ini? Pemanfaatan kecerdasan artifisial. Apa sih itu kecerdasan artifisial? Mungkin kalian tidak asing dengan istilahnya AI ya, atau AI ya kan. Nah, kita akan pelajari di situ. Tapi sebelum belajar ada peraturannya. Yang pertama apa? Fokus. Iya. Tidak boleh tidak fokus. Iya, kita akan main games. Ini peraturannya. Yang pertama adalah fokus ya. Yang kedua, dilarang berkedip. Yang ketiga, perhatikan gambarnya. Sudah siap? Siap. Oke, kita mulai. Salah. Nah, Marpua, gambar apa ini Marpua? Pinguin apa, Ica? Pinguin. Apakah betul? Jawabannya adalah panda ya. Selanjutnya, Siti, gambar apa ini Siti? Dilarang berkedip Siti. Ya, gambar apa? Jerapah. Apa? Kera. Jawabannya adalah ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga harus menggunakan satu AI. ya. Nah, tadi kalian sudah menyimak apa itu AI atau kecerdasan artifisial dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata tidak asing ya, dan Pak Rizwan yakin pasti kalian pernah coba ya. Iya, ada yang pernah mencoba mengerjakan PR lewat Cici? Iya, Cici. Marpua pernah? Pernah? Pernah, sering ya. Nah, itu juga salah satu dampak pemanfaatan yang sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ternyata kalian sudah menggunakannya dan sudah terbiasa. Nah, apa itu kecerdasan artifisial ini? Apa itu? Pada intinya adalah kemampuan mesin untuk belajar seperti manusia. Dari mana mereka belajarnya ya? Dari mana? Dari mana mereka belajar? Mereka tidak belajar.
Mereka belajar dari data-data pengguna dari seluruh dunia. Jadi mereka mengumpulkan misal Marpuah cari tentang ini, dikumpulkan datanya dari seluruh dunia ini sama AI. Makanya dia disebut sebagai salah satu mesin yang bisa belajar. Nah, ini contohnya, mungkin kalian sudah pernah menggunakannya. Ini ada gambar apa? Google Assistant sama Siri. Gunanya untuk apa ya? Gunanya untuk Mencari, tapi dengan fitur suara. Kesel. Langsung Mbak ya? Iya. Itu Siti baru datang Siti. Nah, oke, ini adalah contoh-contoh pemanfaatan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini ada gambar apa yang gepeng-gepeng bulat ini? Piring terbang? Apa? UFO? Iya, ini bukan UFO atau piring terbang ya, tapi adalah robot Pembersih. Iya, robot penyedot debu. Selain menyedot debu, dia juga bisa ngepel. Dia bisa mendeteksi mana yang kotor. Dia bisa berkeliling. Nanti Pak Rizwan tunjukkan videonya. Yang kedua ada gambar apa ini? TV atau smart TV ini. Contohnya yang kita lihat sekarang ini adalah salah satu dari pemanfaatan kecerdasan buatan. Yang ketiga ada gambar apa itu? Kulkas. Kenapa kok kulkasnya kulkas pintar atau kulkas? Bedanya dengan kulkas yang biasa apa? Karena dia 2 pintu. Ada 2 pintu. Kalau diperhatikan itu di pintunya ada apanya? Ada layarnya. Ada layarnya. Kita coba tonton yang video robot gepengnya dulu ya. Welcome back to Best Reviews. If you're looking for the Nah, ultimate cleaning companion, jika kita perhatikan di sini ada you're in the right place. robot vakum. Today, we're diving into the top 5 best robot vacuum and mop you must have in 2025. These smart cleaning gadgets will save you time and make your life easier. Whether you're tackling pet hair, stubborn dirt, or everyday messes, these high-tech robots have got you covered. But before we get started, make sure to subscribe to the channel. Nah, dia bisa apa? Mengidentifikasi, mengenali mana yang kotor, perlu disapu, mana yang perlu dipel. Nah, berikutnya ini gitar kita. Dan manfaatnya apa alat tersebut? Nanti kalian setelah berdiskusi bersama kelompoknya mempresentasikannya di depan. Bisa? Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa berarti Pak Rizkon bagikan, tapi sebelum Pak Rizkon bagikan, peraturannya yang pertama adalah kerjakan secara berkelompok. Yang kedua, boleh nggak mengganggu kelompok lain? Nggak boleh. Berarti harus fokus. Yang ketiga, apa? boleh mencontek punya kelompok lain? Tidak. Berarti kerjakan dengan tertib, berdiskusi dengan kelompoknya sendiri. Bisa? Bisa. Silakan dikerjakan. Yo, itu wae. Kan sendiri. Bisa? Bisa? Bisa. Kalau bisa, Pak Rizkon akan membagikannya. Oke, untuk yang tugas mandiri ini boleh tidak bekerja sama dengan temannya? Tidak boleh. Jadi pastikan kerjakan sendiri dan kerjakan dengan tertib ya. Bisa? Bisa. Silakan dimulai dari sekarang. Suaraku kencang banget ya, toh. Sudah? Oke, jika sudah Pak Rizkon ambil kertasnya. Terima kasih. Oke. Untuk materi hari ini sudah paham semua? Sudah. Hari ini kita belajar apa? Tentang mesin. Mesin? Itu pertemuan sebelumnya mesin ya kan. Hari ini kita belajar apa? Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Ingat-ingat jangan sampai lupa. Oke, bisa? Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa
Tadi salah. Dari salah. Selamat siang Pak Sisko. Selamat siang semuanya. Sebelum pulang Pak Rizko mau tanya semangatnya dulu. Semangat. Semangat. Oke. Silakan boleh.